Sobat Ambiar, kita masih bersama dengan keluarga dari almarhumah Vina. Ada sang kakak dan juga kedua orang tua. Buat ibu, sepengetahuan kami saat Vina menghembuskan nafas terakhir, ibu memang tidak berada di Indonesia. Pada waktu itu ibu ada di mana? Malaysia. Oh, Di Malaysia. Oh, pekerja. Oke. TKW gitu maksudnya. Kemudian ibu pulang berapa hari setelah ibu mengetahui kabar yang kurang menyenangkan tersebut? Waktu itu ibu pulang ke sini itu cuti perpanjang kontrak bulan 5. Pergi lagi bulan 6. Lepas itu bulan 8 dengar kabar anak nggak ada. Dan saat itu langsung pulang? Enggak. Ibu shock. Ibu nggak bisa apa-apa. Oh, jadi pada waktu dapat kabar itu di Malaysia, berarti ibu nggak langsung pulang, nggak? Enggak. Sampai berapa lama ibu nggak pulang? Pas 40 hari. 40 hari. Oh, kok lama banget 40 hari nggak pulang? Ibu di sana sakit cukup 1 Oh, shock ya. Jadi akhirnya sakit, akhirnya 40 hari ibu istirahat dulu di Malaysia. Iya. Ibu, almarhumah Vina ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak 4 bungsu, yang paling bungsu. Anak bungsu. Iya. Sosok almarhumah di mata ibu seperti apa? Anaknya pendiam, manja. Kalau ada apa-apa selalu ngasih kabar, selalu telepon via call. Ya pendiam aja anaknya. Cita-citanya almarhumah, sepengetahuan ibu apa sih, Bu? Ya cita-citanya ingin jadi model sama artis. Oh, pengen jadi model sama artis. Baik. Dan ini juga yang membuat kita miris ketika pada akhirnya kita tahu bahwa bukan hanya pembunuhan berencana, tapi juga kabarnya ada dugaan pemerkosaan. Tapi sebelum kita bahas ke sana, untuk Bapak dan juga Ibu, kalau Bapak apa yang dirindukan dari sosok almarhumah Vina? Kalau menurut saya mah, kalau saya berangkat ke laut, kan otomatis dapat kepiting. Nah itu paling suka. Ya. Makanya kalau di laut dapat kepiting kita ingat. Oh, Bapak pekerja laut. Nelayan. Nelayan. Jadi ketika sukanya kepiting almarhumah. Jadi kalau misalkan lagi di laut ada kepiting, Bapak ingat almarhumah Ingat itu. gitu. Kalau buat Ibu apa yang dirindukan dari almarhumah? Manjanya. Manjanya. Iya. Manjanya. Kalau misalkan ibu pulang cuti, dia itu selalu tiduran di bangku ibu. Terus minta disisirin rambutnya. Untuk Kakak Marliana, setelah akhirnya ini menjadi viral di media sosial, Kakak melihatnya seperti apa? Saya cukup terharu. Cukup terharu sama semuanya. Ternyata banyak yang peduli. Iya. Tuh, jadi terharu aja. Oke. Bang Hotman, langkah berikutnya akan dilakukan oleh Bang Hotman sebagai kuasa hukum ya Bang ya? Apa yang akan dilakukan berikutnya? Ya, yang pertama kita akan terus ngomong ke media agar netizen juga ikut memberikan saran dan pressure kepada pimpinan Polri agar dilakukan pemeriksaan yang sangat serius ulang atas berkas ini. Social pressure. Social pressure. Oke. Dan tentu dengan baik melalui Instagram, melalui surat menyurat dan sebagainya. Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Karena saya yakinnya nggak susah melacak 3 pelaku ini. Yakin seyakin-yakinnya. Ya. Baik, Bang, yang kita ketahui juga bahwa kabarnya saat itu memang Vina bersama dengan Eki, mereka dipepet, kemudian juga dipukul sampai akhirnya jatuh, kemudian mohon maaf diperkosa. Dan itu memang sudah ada buktinya Bang bahwa Vina diperkosa. Iya, menjadi korban. Menurut ya, di persidangan Hasil begitu kan? Otopsi juga. Oke. Ada. Otopsi ada. Masih ada sisa Iya. apa itu? Sperma. Iya. Mohon maaf cairan sperma ya. Iya, masih ada sisa. ditemukan di situ. Ya. Bang, apakah itu bisa memperberat? Kita tahu bahwa hukumannya seumur hidup bagi 7 orang ya. Karena 1 orang saat itu 8 tahun yang lalu masih di bawah umur. Ya. Apakah dengan adanya dugaan pemerkosaan bisa memperberat hukuman misalnya menjadi hukuman mati? Oh bisa, tapi seumur hidup pun sebenarnya sudah termasuk berat. Makanya saya sendiri belum baca putusannya. Apakah ini pembunuhan biasa digabungkan dengan pemerkosaan atau memang pembunuhan berencana? Ya saya lagi dalam waktu dekat kita akan mencari salinan putusannya. Sebentar, ini balik lagi ke
teman spesial dari Vina itu katanya anaknya polisi. Iya. Si Eki. Iya. Oke. Buat keluarga Bang Hotman, kita juga mau kasih lihat ini ada postingan dari Wirang Birawa beberapa waktu yang lalu. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Linda sahabat Vina muncullah ke permukaan. Baik, Linda ini adalah teman dari almarhumah di mana dia menjadi media kerasukan dalam tanda kutip yang menceritakan apa yang dialami oleh almarhumah Vina ya. Sekarang Linda ini di mana? Kami nggak tahu ya. Terakhir yang didengar itu dia sudah menikah. Maksudnya sudah pindah dari perkampungan Ikut suaminya katanya. ikut suaminya. Iya. Terus Mbak nggak cari tahu suaminya di mana? Enggak. Berarti sampai sekarang ini udah nggak pernah berhubungan Nggak lagi. pernah. Oke, baik, tapi tentu saja sekali lagi memang itu sulit sekali untuk bisa dijadikan barang bukti ya Bang ya. Tapi setidaknya bisa semacam petunjuk. Ya. Collect the puzzle ya, Ya. untuk bisa menghubungkan puzzle satu sama lain. Ya. Tapi yang pasti kami juga berharap bahwa keluarga bisa mendapatkan Keadilan, keadilan ya. seadil-adilnya. Karena bagaimanapun ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia. 8 tahun bukan waktu yang sebentar. Kembali lagi ini menjadi pernyataan dari netizen di luar sana. Apakah harus menjadi viral terlebih dahulu sampai akhirnya harus fokus, harus bisa diatasi oleh pihak kepolisian dan juga pihak-pihak terkait? Mungkin pertanyaan pertama kita alamatkan ke penyidik. Setelah diumumkan DPO ini, nama desanya pernah nggak datang ke desa itu untuk mengecek? Dari 3 DPO tersebut. Ya, mengecek keluarganya. Pernah nggak? Sepengetahuan Abang? Saya nggak tahu. Ya makanya kalau sampai itu tidak dilakukan, wah ada apa? Oke, baik. Ya pasti kita akan terus mengawal kasus ini Sobat Ambiar karena pastinya duka yang dirasakan bukan hanya oleh keluarga, tapi kami pun termasuk Iya, Sobat Ambiar betul. juga pasti merasakan duka yang sangat luar biasa sekali kehilangan anggota keluarga dengan cara yang begitu mengenaskan ya. Iya. Baik, dan kita sekali lagi berharap keluarga diberikan ketabahan, Tabah ya, kesabaran. Bu. Termasuk untuk Bang Hotman Paris kita juga mengucapkan terima kasih banyak. Karena bagaimanapun Bang Hotman membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan kita juga berharap semoga kasus ini bisa menemukan titik terang. Jadi untuk kasus ini ada ratusan ribu saya terima DM maupun WA. Sampai bahkan telepon mungkin di 911 ya Bang? Ya akhirnya memang saya selama ini begitu. Ya. Karena sudah melihat terlalu banyak berarti ini kasus menarik. Aku sendiri nggak tahu sebelumnya. Tapi karena setiap WA, setiap komen, Vina. Iya. Akhirnya saya suruh anak buah mulai bekerja. Karena viral, maka Bang Hotman akhirnya Bukan karena Vina, karena aku terus Karena diminta kan diminta namanya Vina-Vina terus. Permintaan. di ya. Instagram saya. Oke, baik. Bang Hotman, tapi ngomongin soal Bang Hotman, kita juga tahu banyak sekali orang di luar sana meminta bantuan Bang Hotman Ya. melalui media sosial Bang Hotman. Berbicara soal Hotman Paris, seorang pengacara kondang, kita juga akan mengajak Bang Hotman Paris untuk menjawab pertanyaan dengan penuh kejujuran. Ya. Kita ajak Hotman Paris untuk duduk bersama dalam Kursi Kegegeran. Silakan Bang Hotman. Hotman Paris dalam Kursi Kegegeran. Bang Hotman tolong dijawab dengan penuh kejujuran. Apakah tanggapan Hotman Paris yang dibilang hanya membantu kasus yang viral saja? Tidak, tergantung kekejian perbuatan pidananya. Sudah ratusan kasus yang tidak viral saya bantu di Kopi Joni. Tidak viral, bahkan tidak pernah dibahas sama sekali. Saya kasih contoh, ada seorang remaja umur 15 tahun di suatu hari Minggu tiba-tiba memeluk kaki saya. Ternyata dia korban pemerkosaan dari kakak pramuganya sampai 17 kali. Dan orang bapaknya dia bekerja berlayar, jadi nggak ada yang melindungi dia. Akhirnya Bang Hotman bantu. Akhirnya saya bantu dan akhirnya itu orang masuk penjara 9 tahun. Ya, dan Oke. banyak juga kok masalah-masalah yang nggak viral, tapi karena Bang Hotman yang ngurusi jadi viral. Nah, Oke. itu benar itu. Saya sudah masuk ke saya jadi viral. Antara lain dalam tahun ini sudah berapa? 3 korban
penganiayaan menjaga kematian di 3 pesantren. Itu nggak viral sebelumnya. Iya, tapi Ya, dari ya. Bang Hotman Dibantu jadi viral. kemudian menjadi Dibantu. viral ya. Pokoknya apapun yang saya lakukan akan menjadi viral, termasuk rasa suka sama Dewi. Beda lagi tuh, beda lagi. Oke, baik, kita akan menuju pertanyaan kedua. Pertanyaan berikutnya untuk seorang Hotman Paris. Iya. Pertanyaan kedua. Oke, tanggapan Hotman Paris soal sosok seorang Sunan Kalijaga. Dia adalah junior saya yang masih perlu belajar dari Hotman. Dia pernah mengaku waktu masih mahasiswa, sering dia berkaca memakai jas, bergaya seperti Hotman karena dia sangat mengidolakan Hotman Paris. Tapi memang masih perlu perjalanan dia panjang untuk mencapai kesuksesanku, masih perlu. Jam terbang dia masih sangat kurang untuk dan hampir tidak pernah menangani perkara internasional. Bang, apa yang ingin disampaikan kepada Bang Sunan Kalijaga? Silakan. Belajar banyak juniorku. Menyala abangku. Oke. Pertanyaannya ini Bang. Apakah tanggapan Bang Hotman disebut pelit meskipun memiliki banyak harta? Emang pelit? Pelit sama siapa dulu? Enggak, sama aku royal. Sama dia royal. Ratusan aspri saya kayaknya semua nggak ada yang mengeluh deh. Iya. Jadi nggak pelitnya cuma sama perempuan sama Aspri doang. Kalau sama yang lain pelit. Ya tergantung kebutuhan dong. Tapi kata pelit itu kurang tepat. Jadi nggak bener ya Bang? Nggak benar. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Ya, apakah salah satu alasan Bang Hotman menang dalam persidangan kasus-kasus karena kamu punya banyak backingan di belakangnya? Salah satu modal kita untuk menang adalah menguasai hukum, menguasai fakta kejadian, dan jam terbang yang tinggi. Jam terbang yang tinggi merupakan kunci daripada pengacara. Contoh, mungkin misalnya contoh Sunan, dia nggak akan pernah nangani arbitrase internasional. Ya, jadi nggak akan mungkin dia pegang arbitrase internasional. Kalau saya udah puluhan kali, jadi jam terbang tinggi itu menentukan. Kalau bersidang di luar negeri mana ada koneksi. Iya. Saya 20 tahun dididik sama bule, 20 tahun. Saya 4 tahun di kantor pengacara terbesar di Australia, 4 tahun. Pengacaranya 700 orang. Jadi kalau kamu ajak saya berdebat begitu bangun bahasa Inggris hukum, saya langsung bisa. Mungkin Sunan nggak tahu, bisa kan dia bahasa Inggris? Sabar. Bisa Bang Sunan, bisa bahasa Inggris, bisa. Abang Hotman Paris, baik, pertanyaan terakhir. Apakah Hotman Paris pernah merasa bersalah kepada istri kalau sering posting dengan wanita-wanita muda, termasuk apakah pernah merasa bersalah kepada istri kalau membahas tentang Meriam Bellina? Oke, pertama, begitu banyak postingan saya di Instagram itu adalah marketing. Saya salah seorang pemegang saham di klub yang sudah 57 klub, termasuk di Bangkok, di Malaysia, lagi dibangun. Itu marketing. Tapi saya tidak munafik. Ya, kalau memang ada yang cantik kadang kita dekat, ya gimana? Itu kan Menyala abangku. Sama. Abang itu sama seperti Karen Delano, kalau ada yang cantik dideketin, bedanya kalau abang deketin memang PDKT, kalau Karen Delano buat di make upin. Silakan Bang Hotman, boleh kembali ke tengah ya. Bang Hotman, sehat selalu. Kita berharap semoga Bang Hotman juga bisa menjadi inspirasi bagi siapapun, termasuk pengacara-pengacara muda dan juga buat masyarakat Indonesia, buat mereka yang membutuhkan bantuan hukum kepada Bang Hotman. Sekali lagi bisa dihubungin kemana Bang untuk bantuan hukum? Instagramnya Hotman Paris Official. Oke, Ya, langsung saja ke sana bisa ya. benar. Di Ya, situ, atau telepon di situ pun ada posting saya posting banyak di situ nomor teleponnya untuk dihubungi. Oke. Di situ ada nomor teleponnya. Baik, sukses selalu untuk seorang Hotman Paris ya. Bang.
Dan kita juga berharap kesuksesan dengan bintang tamu kita berikutnya. Ini seorang penyanyi muda berbakat. Kemarin ini sempat diisukan dekat dengan seorang penyanyi asal Filipina. Tapi kabarnya sekarang ini dia sedang dekat dengan penyanyi asal Indonesia. Kok cepet banget move on-nya ya. Baik, di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Wulan Permata. Halo pagi-pagi ambiar. Cintaiku dengan kesungguhan, lindungiku dengan kesetiaan, sayangiku dengan kemesraan. Kau adalah pujaan bahagia, penuh cinta. Selamat datang kembali di pagi-pagi ambiar. Sehat? Semakin cantik loh kamu. Apakah karena sudah menemukan tambatan hati yang baru? Tentunya. Kita bertiga mengucapkan terima kasih. Kedekatan baru dengan seseorang ini membuat Wulan semakin cantik. Kedekatannya dengan siapa? Kemarin dibilang Sama dekatnya siapa sama sih? Kirking. Sekarang Sama siapa? dekatnya sama Zainul. Zainul. Kita mau kasih lihat dulu kedekatan antara Wulan dengan Zainul. Silakan sayang. Geger, geger, geger. Sobat Ambiar, nama pedangdut muda Wulan Permata baru-baru ini dikabarkan tengah kasmaran. Dirinya pun disebut-sebut netizen dekat dengan seorang pria bernama Zainul Bashar. Keduanya pun seringkali membagikan momen kebersamaannya. Sampai nyanyi bareng loh. Nih lihat deh. Curahan jiwa. Datanglah datang sayang, rinduku tak terbilang padamu sayang. Datanglah datang sayang, bawakan aku cinta, cukuplah cinta. Ya ampun, so sweet banget sih. Ada hubungan spesial apa ya antara Wulan dan Zainul? Hati-hatinya jatuh. Tapi, bukannya kemarin Wulan lagi deket sama Kirking ya? Aduh, jadi bingung deh. Yang mana nih yang bener? Cus ceritain hanya di pagi-pagi ambiar. Geger. Wulan. Jadi ada hubungan apa kamu dengan Mas Zainul? Berteman baik. Jangan gitu Kenapa? Kenapa sih Bang? Kenapa emang? Karena aku mau ikut persaingan. Bang Hotman semuanya Bang, aja deh. Ini seumuran semua anak ya? abang loh Bang. Iya. Seumuran anak Kau abang. nggak tahu bahwa fans gue itu paling banyak anak-anak SMA. Iya. Jangan Om, jangan Om. Ya anak SMA tuh. Tapi sedekat apa sih? Kan dekat itu kan sebenarnya Bisa artinya sahabat banyak aja. sekali loh. Iya. Sahabat, teman ya. Lagi masa pendekatan aja sih Kak, karena kebetulan baru banget kenal. Pendekatan. Tadinya mau kemana maksudnya? Pendekatan jadi teman baik atau Sudah liburan ke Bali belum? belum? Kalau belum mampir ke klubnya Bang Hotman. Jadi PDKT aja. Jangan PDKT, dengerin Bang Hotman, dia
pengalaman tentang PDKT-nya banyak, pernah dekat kemudian tinggalkan. Set, selesai. Udah. PDKT-nya berapa lama? Tuh. Baru banget karena kebetulan kenalnya juga karena dikenalin sama netizen kan. Oh, shipping, gitu. shipping Jadi bahasanya. belum ada transfer. Transfer apa bang? Ya itu sangat wanita sekarang butuh transfer. Transfer perasaan, isi hati. Iya. Hepeng. Oh hepeng, dia mah emang langsung belak-belakan ya bener ya. Tapi Tapi kalau kamu sendiri Zainul tuh sosok yang seperti apa sehingga kamu mau deket sama dia? Orangnya baik, terus juga ramah. Laki-laki mah di awal Baik kan baik. semua. Iya, sayang, Tapi coba. menurut aku dia beda sih karena orangnya juga sopan, baik, attitude-nya Oh bagus. itu, iya. emang kalau buat kamu sendiri, kamu tuh cari pria idaman kriteria yang menurut kamu mendekati sempurna harus yang seperti apa? Waduh. Iya, Yang kayak gimana? iya. Yang pastinya yang sopan, beragama, terus berattitude yang baik. Materi? Rezeki itu bisa dicari bareng-bareng. percaya. Rezeki itu masih akan datang sendiri. Kenapa nggak percaya bang? Sudah banyak kasus artis saya pegang. Waktu masih pacaran, rezeki itu nanti. Begitu sudah nikah, kulkasnya kosong. Sementara si cowok hanya inggusan doang di rumah, hilang cintanya, akhirnya cerai. Kan baru-baru ini ada artis kan? Sebut dong siapa namanya bang? Yang sesudah transfer 500 juta baru disentuh. Gak ikutan. Oke, buat Wulan sendiri, kemarin kita tahu bahwa kamu sempat dekat dengan Kirking ya, penyanyi Iya, asal Kirking sendiri. Filipina. Terus gimana dong sekarang kamu sama Kirking? Sama Kirking berteman baik, kebetulan kemarin juga baru rilis single terbaru sama Kirking. Juga berkarya bareng lah. Kalau boleh memilih Kirking atau Zainul? Kan sama-sama berteman baik nih. Gua permudah deh, Kirking, Zainul, atau Bang Hotman. Ayo. Tuh, lihat. Nyamuk di situ. Ya Bang Hotman lah. Dua-duanya baik. Berteman baik dulu aja. Kalau jodoh kan nggak ada yang tahu nanti ke depannya gimana. Kamu tadi bilang bahwa sebenarnya sama Kirking itu ada project bareng. Apa jangan-jangan kemarin ketika ada berita kamu dekat dengan Kirking itu sengaja untuk menaikkan project kalian bersama-sama? Sebetulnya project itu udah lama, tapi memang momennya belum pas untuk rilis karena Kirkingnya juga waktu itu ngeluarin karya bareng sama Sri Devi, terus juga sibuk main sinetron. Jadi ditunda sementara dan kebetulan kemarin ada momen pas dan baru bisa dirilis. Oke. Tapi kalau menurut kamu kelebihan Zainul dibandingkan dengan Kirking itu apa sih? sendiri ya? Kelebihan ya. Kelebihannya Zainul tuh apa? Kelebihannya dia tuh apa ya, menjaga dan orangnya maksudnya sopan dan tahu Oh berarti batasan. Kirking nggak menjaga ya? Enggak, maksudnya dua-duanya. Mungkin kalau atau sama mungkin- Zainul lebih enak komunikasinya karena sama-sama orang Indonesia. Iya. gitu Iya, saya. komunikasinya nggak bikin Jadi nggak miskomunikasi. miscommunication, benar. Oke, tapi kalau Zainulnya sendiri intensitas ketemu kamunya seperti apa sih? Keseriusannya Setiap kan pasti kamu bisa merasakan dong kalau memang dekat. Kebetulan akhir-akhir ini lebih sering ketemu Kak Jainul. Cemburu dia. Lebih sering ketemu. Iya. Ngapain aja kalau ketemu? Ngapain aja. Kalau ketemu kita ngomongin project sih Kak. Di sisiku hati rasa syahdu suatu hari Kak Jainul. tak bertemu. Di pagi-pagi biar kita hadirkan Zainul. Ku yakini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya.
Kalau guys. Zainul memberikan bunga, kalau Bang Hotman memberikan apa? Satu aturan nggak boleh bersaing di depan cewek. Ya, Kenapa? nggak boleh menyinggung perasaan laki-laki. Harus itu kode etiknya. Nanti kalau akhirnya saya rebut dia, maaf ya, pelan-pelan saya berjalan. Di belakang dia ya. Oh, gitu tapi coba guys, caranya. lihat Ya, gak? ya. Cocok gak sih Zainul sama Wulan? Tuh cocok banget kayaknya ya. Oke, buat Zainul kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Silakan boleh Silakan, sayang, duduk, bergabung silakan. bersama di belakang. Kasih surprise buat seorang Wulan. Wulan. Dari Zainul. Zainul. Ini bawa bunga tuh maksudnya apa sih? Kalau nggak spesial-spesial amat sih, ngapain mesti bawa bunga? Berarti sangat spesial dong sosok Wulan di mata kamu. Gimana ya? Ya spesial sih pasti karena kan apa ya, kita emang lagi proses pendekatan. Ya emang Proses karena pendekatan. arahnya kemana tuh? Berarti arahnya maksudnya pendekatan mau menuju kemana nih? Teman aja atau Kemana tuh? teman? Jadi rasa aja udah dalam gitu. Intinya udah pacaran belum? Belum, orang lagi doain pendekatan. aja yang terbaik. Menujunya kemana? Doain aja yang terbaik. Doain aja yang terbaik. Oke, nanti kita juga akan cari tahu apa yang membuat Zainul dan juga Wulan sampai dengan sekarang masih terus dekat. PDKT pasti ada perasaan satu sama lain dan apa yang membuat mereka tertarik satu sama lain. Sesaat lagi tentunya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.